Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadirul Fitriani dengan NIM 22027. Saya di sini ingin membuat video tentang LKMM pada mahasiswa 2023. Untuk materi pertama disampaikan oleh Ibu Hikmatun Sadia, AMDTW MPD. Gagasan sama dengan pemikiran untuk melakukan sesuatu, perumusan program kerja. Perumusan gagasan awal. Tahapan awal menyusun program kerja yang melibatkan proses brainstorming untuk menemukan ide-ide atau gagasan yang dapat dijadikan dasar program kerja tersebut. Ciri khas gagasan awal. 1. Jelas, dimengerti semua orang. 2. Ambisius atau membawa perubahan positif bagi organisasi atau masyarakat. 3. Tetap realistis atau dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat itu bertahap atau dilakukan secara bertahap. Yang kelima ada berskala prioritas atau dilaksanakan secara terstruktur. Keuntungan dalam perumusan gagasan awal. 1. Menyediakan visi dan tujuan. 2. Membentuk keseluruhan tim atau individu yang dalam kegiatan untuk memiliki pemahaman yang sama tentang akhir. Menghindari kesalahan yang mahal resikonya dapat meningkatkan kerugian waktu dan sumber daya. Memudahkan pengukuran keberhasilan, lebih mudah mengukur apakah kegiatan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Kolaborasi yang lebih baik, mendorong dan memotivasikan kerjasama, meningkatkan kreativitas, mengidentifikasikan masalah atau peluang kerja yang lebih produktif. Langkah perumusan gagasan awal. Pelajari tujuan, yaitu pelajari dari ide sampai tepat sasaran. Identifikasi masalah diselesaikan dalam program kerja. Screening ide menentukan ide-ide dijadikan dasar program kerja. Materi kedua diisi oleh Bu Puji Astuti, AMDTW, tentang penjabaran rencana kerja dan kepanitiaan. Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Unsur-unsur organisasi. Visi, perencanaan impian di masa yang akan datang. Misi, perencanaan arah yang ingin dicapai. Struktur organisasi dan proses organisasi. Proses organisasi. 1. Pembentukan tim. 2. Adanya konflik dalam tim. 3. Penetapan norma nilai dan ketentuan bersama. 4. Tim melakukan aktivitas sesuai nilai-nilai yang telah disampaikan. 5. Tim melakukan legislasi. Merumuskan program kerja. 1. Bermanfaat. 2. Target program kerja harus spesifik. 3. Indikator pencapaian program harus terukur atau measurable. 4. Program kerja harus realistis dicapai atau realistik dan reasonable. 5. Program harus inovatif dan kreatif. 6. Usahakan untuk tidak melihat program kerja sebelumnya. 7. Memperhatikan sumber daya, waktu, keuangan, dan manusia. 8. Fleksibel dan operasional. Materi 3 disampaikan oleh Pak Denny Alamsyah, SEMPD, Administrasi. Menurut KBBI, usaha dan kegiatannya meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembina organisasi. Organisasi bisa bersifat formal dan non-formal. Contoh organisasi bersifat formal, yaitu BEM, OSIS, dan MPK. Organisasi non-formal yaitu organisasi sekelompok kecil. Sumber daya organisasi ada 5M, man, material, money atau uang, machine, dan metode. Materi keempat oleh Bu Nining Lestari, AMDTW, SPD, MKM. Pengembangan program kerja. 1. Teknik penyusunan usulan kegiatan. Mengindukkan pada kepentingan lembaga yang menaungi profesi. Memperhatikan visi dan misi. Melihat tren dan tantangan ke depan. Memperhatikan kebutuhan bukan keinginan. Mencerminkan keunggulan terukur adanya dukungan atau SDM. Aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan ada. Yang pertama, kondisi lingkungan organisasi.
2. Kepekaan diri. 3. Wawasan diri. 4. Motivasi diri. Dan 5. Visi dan misi. 6 adalah analisis SWOT. Kepentingan diri dan organisasi, ketersediaan SDM dan sumber lainnya. Analisis SWOT as strength, weakness, or opportunity threat. Materi 5 oleh Bu Susan Rahmayani, SPI, MPI, SI. Pemahaman diri, memotivasi, dan keterampilan komunikasi perspektif psikologis. Teori motivasi diri, self-determination theory. Menekankan pentingnya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, dan kontrol diri dari dalam, mencapai kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi. Teori motivasi diri atau achievement motivation theory fokus pada dorongan untuk mencapai tujuan, prestasi, serta bagaimana faktor internal. Ayo, nggak boleh sampai lepas ya. Kalau lepas, poin buat musuh. Ayo dong, kejar di belakang. Awas, hati-hati jatuh ke belakang. Jangan terlalu, tidak boleh lepas ya. Mundur.